Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya serta karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat, rangkaian salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi seluruh umat manusia, akhirul anbiya wa imamur rusul. Para pemirsa penonton setia channel Masjid As-Somad, pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara menurut teori-teori yang ada. Sejarah masuknya Islam di Nusantara merupakan suatu topik yang selalu menarik untuk kita diskusikan bersama-sama. Mengingat masyarakat Indonesia adalah penganut Islam terbesar nomor 1 di dunia. Ada beberapa teori yang menerangkan tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas 3 teori umum tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Teori-teori ini dicetuskan oleh para sejarawan berdasarkan bukti-bukti yang ada, berdasarkan kajian-kajian keilmuan yang ada. Tidak serta-merta teori ini dicetuskan oleh para budayawan. Teori ini adalah teori India atau teori Gujarat, kemudian teori Persia, dan yang terakhir yaitu teori Mekah. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu teori Gujarat. Ketika kita mendengar nama Gujarat, tentunya kita sudah bisa mendefinisikan bahwa Gujarat merupakan salah satu wilayah yang ada di salah satu negara yang kita kenal sekarang dengan nama negara India. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh seorang budayawan dari Universitas Leiden, Belanda, yaitu J. Pisnapel. Menurut teori ini, Islam masuk di Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Bukti kuat yang mendukung dikemukakannya teori ini adalah ditemukannya makam Sultan Malik As-Saleh yang bertuliskan pada abad atau pada tahun ke-1297 Masehi. Menurut teori ini, makam Sultan Malik As-Saleh pada batu nisannya mirip dengan corak-corak makam Islam yang ada di wilayah Gujarat, India. Menurut teori ini, Islam masuk di Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Bukti kuat yang mendukung dicetuskannya teori ini adalah ditemukannya makam Sultan Malik As-Saleh, raja pertama dari kerajaan Islam Samudra Pasai, yang meninggal pada tahun 1297 Masehi, yang mana corak batu nisan dari Sultan Malik As-Saleh ini mirip dengan corak-corak batu nisan makam Islam yang ada di wilayah Gujarat, India. Menurut Senok Gorgonya, salah satu tokoh orientalis dari negeri kincir angin Belanda, ia menemukan adanya persamaan nilai-nilai dan unsur Islam yang ada di wilayah Nusantara dengan Islam yang ada di wilayah India. Yang kedua yaitu teori Persia. Persia adalah salah satu wilayah yang berada di negara Iran. Menurut teori ini, Islam masuk di Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Teori ini dicetuskan oleh Husain Joyodiningrat dan juga Umar Amir Hussein. Menurut teori ini,
Islam masuk di Nusantara dibawa oleh para penganut aliran Syiah dari Persia. Teori ini didukung dengan pembenaran-pembenaran yang ada. Salah satunya yaitu peringatan 10 Muharram meninggalnya cucu Nabi Sayyidina Hasan dan Husain, yang mana peristiwa ini sangat dijunjung tinggi oleh para penganut Syiah. Kemudian adanya perkampungan Islam di wilayah Leran yang ada di Gresik, Jawa Timur, yang mana perkampungan ini mirip dengan perkampungan Islam yang ada di wilayah Persia abad ke-7 Masehi. Yang ketiga adalah teori Mekah. Teori Mekah dikemukakan oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang lebih dikenal atau kita kenal dengan nama Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam masuk di Nusantara pada abad ke-7 Masehi, dibawa oleh orang-orang dari Arab. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka terus memperkuat teori ini. Pada tahun 1963, Buya Hamka mengadakan seminar nasional yang diikuti oleh para ahli sejarah dari Indonesia. Teori ini hadir untuk membantah teori Gujarat yang meyakini bahwa Islam masuk di Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Menurut Buya Hamka, bangsa Arab mempunyai peranan penting dalam proses penyebaran agama Islam. Kemudian baru diikuti oleh orang-orang dari Persia dan Gujarat. Teori ini dibuktikan dengan adanya perkampungan Islam yang ada di wilayah pesisir Sumatera Barat. Buya Hamka juga meyakini bahwa gelar raja-raja kerajaan Islam di Indonesia adalah gelar-gelar raja-raja yang ada di wilayah Arab. Seperti contohnya yaitu Sultan Malik As-Saleh. Al-Malik merupakan gelar untuk raja-raja yang ada di wilayah Arab. Demikian 3 teori tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Menurut pemirsa, mana nih yang benar? Kita bahas di episode selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.